Bab 19. Maafkan aku istriku. Renata turun dari ojek online yang ia tumpangi saat melihat mobil Aldrian terparkir di ujung jalan. Setelah membayar tukang ojek itu, Renata bergegas mendekati mobil Aldrian. Aldrian yang mengetahui kedatangan Renata, langsung membuka pintu mobil menyambut kedatangan gadis itu. Tanpa banyak bicara, Aldrian langsung membukakan pintu mobil untuk Renata. Mobil Aldrian melaju dengan kecepatan sedang. Pria itu melirik ke arah Renata yang terdiam dengan wajah muram. Kau terlihat tidak senang. Apa ada sesuatu yang terjadi sebelum kau pergi tadi? Seperti biasanya, Aldrian memang sangat peka kalau menyangkut Renata. Pria itu selalu tahu apa saja yang terjadi pada gadis itu. Renata menghela napas panjang. Netranya menatap Aldrian yang sedang fokus mengemudi. Kau tidak mau cerita? Aldrian melirik Renata dengan ekor matanya. Tidak penting untuk diceritakan. Rasanya aku sangat kesal setiap menceritakan orang itu. Wajah cantik Renata terlihat kesal. Siapa? Suamimu. Mendengar kata suami membuat Renata menarik napas panjang. Mencoba menetralkan perasaannya, saat rasa sakit mulai mengalir ke dinding hatinya. Tidak boleh ditahan. Kau harus mengeluarkan semua kekesalanmu, kalau tidak, kau akan terus merasa kesal dan marah. Renata hanya terdiam mendengar ucapan Aldrian. Sementara Aldrian hanya bisa menghela napas saat melihat Renata hanya terdiam tanpa merespon ucapannya. Perempuan itu sepertinya memang butuh waktu untuk menceritakannya. Beberapa menit kemudian, mobil mereka sampai di depan sebuah kafe yang tampak tidak asing bagi Renata. Kafe di depannya itu adalah salah satu kafe yang sangat terkenal di kota itu. Kafe milik sepasang suami istri yang cukup terkenal di media sosial. Pemilik kafe itu sering mengunggah kebersamaan keluarga mereka yang bahagia dan sangat harmonis. Apa kau yakin akan membawaku kerja di sini? Wajah Renata berbinar menatap Aldrian dengan tatapan tak percaya. Ini adalah kafe baru milik sahabatku. Aldrian menatap Renata yang begitu terkejut sekaligus terlihat sangat senang. Apa kau suka tempatnya? Bukan hanya suka dengan tempatnya, tapi aku juga fans berat pemilik kafe ini, jelas Renata dengan kedua mata berbinar. Wajah muramnya berubah menjadi sumringah dengan senyum yang mengembang di B1 birnya. Kau mengenal mereka? Aldrian menatap Renata penasaran. Siapa yang tidak kenal Kenzo Luis? Pengusaha muda sukses, yang bukan hanya sukses di dunia bisnis, tetapi juga sukses dengan keluarga kecilnya. Renata dengan antusias menjelaskan tentang idolanya itu. Dia sangat terkenal di media sosial karena sering mengunggah kebersamaannya dengan sang istri dan juga anaknya. Jadi kau mengenal dia di media sosial? Aldrian menatap gadis di depannya itu dengan kaget. Aldrian tadi berpikir kalau Renata benar-benar mengenal Kenzo, sahabat baiknya. Jangan bilang kalau kau mengira kalau aku mengenal Kenzo di luar sana. Renata menatap Aldrian penuh selidik. Sementara pria itu tersenyum sambil mengusap rambut Renata tanpa menanggapi pertanyaan gadis itu. Ayo kita masuk. Aldrian menggandeng tangan Renata masuk ke dalam kafe. Mereka berdua langsung pergi ke ruangan Kenzo. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan setelah terdengar suara orang yang menyuruh mereka masuk. Kau sudah datang. Suara Kenzo menyambut mereka berdua. Aldrian tersenyum sambil menjabat tangan Kenzo. Sementara Renata terpaku, menatap tak percaya pada sosok pria tampan di depannya. Apa kabar, Ken? Seperti yang kau lihat, aku sehat dan baik-baik saja tentunya. Wajah tampan Kenzo mengulas senyum, membuat Renata menutup mulutnya. Gila.
Ternyata wajah aslinya lebih tampan dari yang aku lihat di media sosial. Dia. Kenzo menunjuk ke arah Renata yang masih tak berkedip. Menatapnya. Aldrian menggelengkan kepala saat melihat Renata yang tak berhenti tersenyum menatap Kenzo. Dia fans beratmu di media sosial. Aldrian menepuk pundak Renata, sambil menatap Kenzo yang tertawa kecil melihat tingkah Renata. Bukan hal baru bagi Kenzo, melihat gadis-gadis bahkan emak-emak yang terpesona padanya. Renata. Renata tersentak kaget. Gadis itu terlihat gugup saat menyadari kalau dua pria tampan di depannya itu sedang memperhatikannya sambil tersenyum. Bisa-bisanya aku terpesona melihat dia. Ini, Renata. Perempuan yang aku ceritakan kemarin sama kamu dan Alea. Aldrian mengenalkan Renata pada Kenzo. Pria itu tersenyum kemudian menjabat tangan Renata. Kenzo. Renata. Aldrian tersenyum melihat kegugupan Renata. Sepertinya dia benar-benar fans beratmu. Lihatlah. Dia yang biasanya barbar langsung. Renata mencubit pesa tunggang Aldrian membuat pria itu mengasuh kesakitan sambil tertawa. Sayang, apa dia sudah datang? Bab 20. Alea muncul dari dalam kamar pribadi yang terletak di ruangan Kenzo. Perempuan cantik itu baru saja menidurkan jagoannya yang baru berusia 1 tahun. Arkan sudah tidur. Kenzo meraih perempuan itu ke dalam pelukannya. Sudah. Dia baru saja tidur. Ini. Kenalkan, aku Renata, Nona. Senang bisa bertemu dengan Nona Alea secara langsung. Renata mengulurkan tangannya sambil tersenyum menatap Alea yang terlihat begitu cantik. Senang bertemu denganmu, Renata. Aldrian sudah menceritakan semuanya tentangmu. Termasuk tentang pernikahanmu. Alea tersenyum melihat keterkejutan Renata. Gadis itu melirik Aldrian yang hanya mengangkat kedua bahunya. Kau tenang saja, Aldrian tidak mengatakan yang macam-macam tentangmu. Alea tertawa kecil. Apa kau benar-benar ingin bekerja di sini? Tentu saja, Nona. Aku ingin sekali bekerja di sini. Sayang, apa menurutmu dia pantas bekerja di sini? Alea melirik suaminya, yang sedari tadi mentigaluknya dari belakang, tanpa memedulikan dua orang di depannya yang menatap mereka berdua dengan iri. Kalau dia mau bekerja dengan baik, aku akan menerimanya. Lagi pula, Aldrian bilang, dia orang yang bisa diandalkan. Kita lihat, apa kali ini pilihannya tepat daripada yang dulu, goda Kenzo sambil melirik Aldrian yang berdecak kesal. Sayang, jangan keterlaluan. Apa kau lupa kalau Aldrian mengatakan kalau Renata ini adalah istri dari sepupunya? Kenzo mengsatu pipi Alea saat mengingat kembali ucapan Kenzo, saat menawarkan Renata untuk bekerja di kafe mereka. Maaf, aku lupa. Ucap Kenzo sambil tertawa kecil, tanpa rasa bersalah. Sementara, Aldrian menatap sebal ke arah sepasang suami istri itu. Renata yang tidak mengerti arah pembicaraan mereka hanya ikut tersenyum. Baiklah, karena kafe ini memang sedang membutuhkan pegawai baru, aku menerima kamu kerja di sini. Benarkah, Nona? Terima kasih. Kedua mata Renata berbinar mendengar jawaban Alea. Perempuan itu sungguh tidak menyangka kalau ia akan bekerja di kafe milik sang idola. Kenzo dan Alea mengangguk sambil tersenyum. Melihat Renata, Alea teringat dengan pernikahan pertamanya. Jangan sampai dia bernasib sama seperti aku, ya, Ken. Dia masih sangat muda dan cantik, ucap Alea saat Renata dan Aldrian sudah meninggalkan ruangan itu. Semoga saja. Sepertinya kau sangat senang sampai kau lupa kalau tadi kau sedang kesal.
Aldrian melirik Renata dengan ekor matanya. Tentu saja. Aku sangat senang bertemu mereka, apalagi sampai menjadi pegawai mereka. Renata menatap Aldrian yang sedang fokus mengemudi. Terima kasih, Al. Renata pulang ke rumahnya dengan wajah sumringah. Setelah pulang dari kafe, Aldrian mengajaknya melihat rumah baru yang ingin disewanya. Rumah itu adalah rumah minimalis yang memang cocok untuk ia tinggali sendiri. Dengan menggunakan kartu debit yang diberikan oleh Bima, Renata yang awalnya hanya ingin menyewa rumah itu, akhirnya berubah pikiran ingin membelinya setelah melihat jumlah uang yang tersimpan di dalam kartu itu. Dengan begini, aku bisa menyelamatkan harta Tuan Bima meskipun cuma sedikit. Renata mengulas senyumnya. Dengan dibantu Aldrian, perempuan itu mengurus jual beli rumah tersebut. Setelah mengurus kepemilikan rumah, Renata kemudian menuju pusat perbelanjaan ditemani oleh Aldrian. Gadis itu membeli semua perlengkapan bulanan yang dibutuhkan di rumah besar itu. Aldrian dengan setia menemani Renata berbelanja. Mereka bahkan terlihat seperti sepasang suami istri yang sedang berbelanja kebutuhan rumah tangga. Seandainya aku lebih dahulu memilikimu, nasibmu pasti tidak akan berakhir menyedihkan seperti ini. Aldrian menatap Renata yang kini sudah masuk ke dalam taksi yang dipesannya. Tadinya Aldrian ingin mengantarkan gadis itu, tetapi Renata menolak. Dia mengatakan kalau Bima sudah menyuruh Mang Udin untuk memata-matainya. Non, Tuan Bima tadi menelepon, katanya ponsel Nona tidak bisa dihubungi, ucap Mang Udin sambil membantu Renata membawakan barang belanjaan itu ke dalam rumah. Aku sengaja mematikan ponselku, Mang. Hah. Bilang sama Tuan Bima, aku sedang tidak ingin bicara dengannya. Tapi, Non, panggil aku Renata seperti biasanya, Mang, karena Tuan Bima sampai sekarang pun masih menganggapku sebagai pembantunya. Non, Mang Udin. Mang Udin pasti tahu bagaimana perasaanku sekarang. Jadi, aku mohon, jangan membuatku semakin terpuruk, Mang. Tuan Bima sekarang sedang bulan madu, dan bahagia bersama istri baru yang merupakan perempuan yang selama ini dicintainya, kenapa dia masih juga terus menggangguku? Nona, kenapa nasibku jadi seperti ini, Mang? Sekuat apapun Renata menutupi kesedihannya, tetap saja, ia tidak bisa menyembunyikan luka yang menganga di hatinya. Mang Udin menatap Renata yang kini sudah meneteskan air mata. Kamu yang sabar, ya, Ren. Mamang juga tidak menyangka kalau Nyonya besar akan menjodohkan kamu sama Tuan Bima. Bilang sama Tuan Bima kalau saat ini aku sedang tidak ingin diganggu. Tapi, Ren. Renata menatap Mang Udin yang menatapnya dengan iba. Rasanya sakit sekali melihat orang yang kita cintai menikah lagi dengan orang lain, Mang. Aku